Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami Najwa Anggraini dan Okfi Katanila Hermawan ingin mempresentasikan artikel yang kami buat kemarin dengan judul Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri di Indonesia. Kami akan menyampaikan presentasi ini dalam 8 bagian, dimulai dari latar belakang kondisi pencemaran sungai, kemudian rumusan masalah dan metode penelitian, dilanjutkan dengan kerangka hukum lingkungan Indonesia, bentuk-bentuk penegakan hukum, faktor penghambat efektivitasnya, prinsip-prinsip hukum lingkungan, peran masyarakat dan rekomendasi solusi, hingga ditutup dengan kesimpulan. Baik, mari kita mulai dari bagian pertama, yaitu latar belakang. Pencemaran sungai diakibat limbah industri hingga saat ini masih menjadi permasalahan lingkungan yang serius di Indonesia. Data menunjukkan beberapa fakta yang mengkhawatirkan. Nah, yang pertama ada dalam studi di Kabupaten Purbalingga. Limbah industri berkontribusi sebesar 33,33% terhadap pencemaran air. Lalu yang kedua, pencemaran Sungai Citarum telah berdampak pada lebih dari 35 juta penduduk di 13 kabupaten atau kota. Nah, yang terakhir, tidak kurang dari 420.000 hektar lahan irigasi terganggu akibat pencemaran ini. Dampak yang ditimbulkan bersifat multidimensi. Dari sisi lingkungan, terjadi degradasi ekosistem perairan, kematian biota air, dan eutrofikasi yang meluas. Dari sisi kesehatan, masyarakat terpapar risiko diare, kolera, gangguan saraf akibat logam berat, bahkan potensi kanker. Sedangkan dari sisi sosial ekonomi, pencemaran menurunkan produktivitas nelayan sungai, petani, dan pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup pada sumber daya air. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa meskipun regulasi sudah ada, implementasi penegakan hukumnya belum berjalan efektif. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah dan metode. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran sungai akibat limbah industri di Indonesia. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan utama, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pemerintah, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan literatur hukum, serta bahan hukum tersier. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dan deskriptif. Baik, selanjutnya ada bentuk penegakan hukum. Terdapat 3 instrumen penegakan hukum yang tersedia dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. Yang pertama adalah penegakan hukum administratif. Instrumen ini bersifat preventif dan represif, dapat diterapkan secara cepat tanpa proses pengadilan. Bentuknya meliputi teguran tertulis, paksaan pemerintah atau Bestuursdwang, pembekuan izin lingkungan, hingga pencabutan izin usaha. Ini adalah garis pertahanan pertama dalam menindak pelanggaran. Yang kedua adalah penegakan hukum perdata. Mekanisme ini memberikan ruang bagi masyarakat atau organisasi lingkungan untuk menuntut ganti rugi melalui gugatan biasa maupun hak gugat LSM. Landasan utamanya adalah pasal 88 UU PPLH yang menerapkan prinsip strict liability. Pencemar bertanggung jawab tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya. Yang ketiga adalah penegakan hukum pidana. Ini merupakan instrumen paling tegas. Pasal 104 UU PPLH mengancam pidana penjara hingga 3 tahun dan denda maksimal 3 miliar rupiah bagi pelaku pembuangan limbah ilegal. Pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan kepada korporasi sebagai badan hukum. Namun, perlu diperhatikan, hukum pidana dalam perkara lingkungan menganut asas ultimum remedium. Artinya, pidana baru ditempuh setelah upaya administratif dan perdata dianggap tidak memadai. Selanjutnya itu, kerangka hukum. Penegakan hukum terhadap pencemaran sungai di Indonesia memiliki landasan yuridis yang cukup kuat. Terdapat 4 pilar hukum utama. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi tulang punggung pengaturan ini. PP Nomor 22 Tahun 2021 mengatur secara teknis tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran.
Pasal 28H Undang-Undang 1945 menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dan Pasal 33 Undang-Undang 1945 menegaskan kewajiban negara mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Adapun pasal-pasal kunci dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang sering menjadi acuan penegakan hukum antara lain Pasal 60 yang melarang pembuangan limbah tanpa izin. Lalu Pasal 76 tentang sanksi administratif, Pasal 84 hingga 93 tentang penyelesaian sengketa lingkungan, Pasal 88 tentang tanggung jawab mutlak atau strict liability, serta Pasal 98 hingga 120 yang mengatur tindak pidana lingkungan. Selanjutnya itu adalah faktor penghambat. Meskipun kerangka hukum telah tersedia secara komprehensif, penegakan di lapangan masih jauh dari optimal. Setidaknya terdapat 5 faktor penghambat utama. Yang pertama, lemahnya pengawasan pemerintah. Dinas Lingkungan Hidup di daerah menghadapi keterbatasan anggaran, personel, dan fasilitas teknis untuk melakukan pemantauan secara rutin dan menyeluruh. Lalu yang kedua, keterbatasan aparat penegak hukum, kapasitas kelembagaan yang lemah di tingkat daerah. Ditambah sulitnya pembuktian ilmiah dalam kasus pencemaran menjadi kendala nyata. Lalu yang ketiga, kurangnya koordinasi antar lembaga. Kewenangan yang tersebar di DLH, kepolisian, kejaksaan, dan berbagai kementerian seringkali tumpang tindih dan tidak sinkron dalam penindakan. Dan keempat, rendahnya kepatuhan industri. Banyak pelaku usaha masih memandang pengelolaan IPAL sebagai beban biaya bukan kewajiban hukum, sehingga pelanggaran berulang kali terjadi. Yang terakhir, pengaruh kepentingan ekonomi politik, pemerintah daerah kerap bersikap kompromistis terhadap industri besar karena pertimbangan investasi dan penerimaan pajak, sehingga penegakan hukum menjadi tidak konsisten. Prinsip hukum lingkungan. Dalam rangka memperkuat penegakan hukum lingkungan, terdapat 3 prinsip fundamental yang harus selalu menjadi landasan. Prinsip kehati-hatian menegaskan bahwa ketidakpastian ilmiah bukan alasan untuk menunda tindakan pencegahan. Ketika ada ancaman yang bersifat serius dan tidak dapat dipulihkan, tindakan harus segera diambil meskipun bukti ilmiah belum sepenuhnya lengkap. Prinsip ini diakui dalam pasal 2 huruf F UU PPLH dan diperkuat melalui Pedoman Mahkamah Agung nomor 36 tahun 2013. Prinsip pencemar membayar mewajibkan setiap pihak yang mencemari lingkungan untuk menanggung biaya pemulihan dan ganti rugi dengan sistem strict liability dalam pasal 88 UU PPLH. Tidak ada lagi celah bagi industri untuk berkelit dari tanggung jawab dengan alasan tidak ada kesalahan yang dapat dibuktikan. Dan yang ketiga, prinsip pembangunan berkelanjutan menggarisbawahi bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memperhatikan daya dukung lingkungan. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasannya. Pembangunan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi hari ini, tetapi juga soal menjaga kualitas lingkungan bagi generasi mendatang. Selanjutnya adalah peran masyarakat dan solusi. Di tengah keterbatasan kapasitas pemerintah, peran aktif masyarakat menjadi krusial. Berdasarkan pasal 70 UU PLH, masyarakat berhak dan bahkan wajib berpartisipasi dalam pengawasan lingkungan. Ini dapat diwujudkan melalui pemantauan pembuangan limbah, pelaporan dugaan pelanggaran, pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap baku mutu, hingga gugatan jika diperlukan. Namun, tantangan yang ada juga nyata, rendahnya kesadaran hukum, budaya yang tidak ingin berkonflik, hingga ketakutan akan intimidasi dari pihak industri masih menjadi hambatan partisipasi masyarakat. Nah, oleh karena itu, kami merekomendasikan 6 langkah solusi yang perlu diimplementasikan secara konsisten. Yang pertama, penguatan sistem penguasaan berbasis teknologi digital untuk meningkatkan jangkauan pemantauan. Yang kedua, peningkatan kapasitas dan alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup di tingkat daerah. Yang ketiga, reformasi koordinasi lintas lembaga antara DLH, kepolisian, dan kejaksaan.
Yang keempat, penerapan sistem insentif bagi industri yang patuh dan disinsentif tegas bagi pelanggar. Yang kelima, edukasi lingkungan dan perlindungan hukum bagi pelapor atau whistleblower. Nah, yang terakhir adalah konsistensi penegakan sanksi yang bebas dari intervensi kepentingan ekonomi politik. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang telah kami paparkan, terdapat 4 kesimpulan utama yang dapat ditarik. Pertama, kerangka hukum Indonesia sudah cukup memadai. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan instrumen sanksi administratif, perdata, dan pidana yang komprehensif. Kedua, namun implementasinya belum efektif. Lemahnya pengawasan, keterbatasan aparat, minimnya koordinasi dan intervensi kepentingan menjadi hambatan nyata di lapangan. Ketiga, prinsip-prinsip hukum lingkungan seperti precautionary principle, polluter pays, dan pembangunan berkelanjutan wajib menjadi landasan konsisten dalam setiap proses penegakan hukum. Keempat, diperlukan komitmen multi pihak. Pemerintah, aparat hukum, industri, dan masyarakat harus bersinergi untuk mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang efektif, adil, dan konsisten. Nah, yang terakhir itu adalah penutup. Sebagai penutup, kami ingin mengingatkan bahwa sungai yang bersih adalah cerminan hukum yang ditegakkan dengan sungguh-sungguh. Penegakan hukum lingkungan bukan sekedar urusan pemerintah, melainkan tanggung jawab kita bersama untuk menjaga warisan alam bagi generasi yang akan datang. Demikian presentasi kami berdua. Atas perhatian Bapak dan teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.